Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul habaib al-ajillah Al-Habib Saleh bin Ali bin Ibrahim Al-Haddad wa akhuhul karim Al-Habib Umar bin Ali bin Ibrahim Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau berdua, meluaskan rezekinya, diberi syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kita semua mudah-mudahan mendapat seperti apa yang mereka dapatkan. Kemudian para asatid, Ustaz Nasihan, Ustaz Hashim, sahabat, teman-teman Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita banyak sekali nikmat-nikmat. Yang sekarang kita rasakan dalam hal ini adalah nikmat kemerdekaan, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penjajahan dari bumi Indonesia. Mudah-mudahan apa yang diusahakan oleh para pahlawan, khususnya orang-orang Islam, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai syuhada yang nantinya akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau bagi kita dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan yang lain, maka sebesar-besarnya pahlawan adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Karena Rasulullah inilah yang membangkitkan semangat melalui ajaran Rasulullah ini, melalui para keturunannya, para habaib, melalui para ulama, sehingga orang-orang yang berjuang ini punya semangat, punya keinginan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita adalah sebesar-besar pahlawan adalah Rasulullah SAW, yang tidak hanya menyelamatkan kita di dunia, tapi yang paling penting adalah menyelamatkan kita nanti di akhirat, merdeka dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan membahas perkataan dari Sayyidina Abu Darda. Beliau ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang berjuang bersama Nabi. Karena kalau perkataannya sahabat ini, sumbernya tentu tidak lain berasal dari gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Dinukil oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Min kalamihi radhiyallahu ta'ala anhu, utlubul ilma fa in ajaztum fa ahibbu ahlah fa in lam tuhibbuhu fala tubghiduhum. Sayyidina Abu Darda di salah satu nasihat beliau mengatakan utlubul ilma, carilah kalian semua ini al-ilma, ilmu. Kenapa kok beliau mengatakan seperti ini? Karena ilmu ini adalah asas dari seluruh amal perbuatan manusia, agar amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu ini juga diwajibkan untuk dituntut oleh setiap orang. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya, fardhah bagi siapa? Setiap orang muslim, laki-laki dan muslimah atau wanita Islam. Fa in ajaztum fa'hibbu ahla. Kalau kalian tidak mampu untuk menuntutnya, fa'hibbu ahla, maka cintailah orang-orang yang punya ilmu, seperti para ulama, para habaib, seperti kalau guru kita ini Al-Habib Ahmad bin Hasan Bakir, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, para asatidz yang lain, ada Ustaz Nasihan, ada Ustaz Hashim. Kemudian para ulama yang mengajarkan ilmu mereka sekaligus mempraktekkan ilmu mereka. Dikisahkan bahwa ketika itu ayahnya dari Imam Ghazali. Imam Ghazali ini namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abahnya yang bernama Muhammad ini adalah seorang soleh, tapi beliau ini menyesal karena hidupnya ini tidak sempat digunakan untuk menuntut ilmu.
Kemudian dari penyelesaiannya ini, beliau tidak ingin anak-anaknya, yaitu Imam Ghazalinya sama saudaranya Imam Ahmad Al-Ghazali, tidak ingin seperti abahnya. Akhirnya beliau setiap kali melihat seorang ulama besar, beliau mendatanginya, berusaha untuk mendekat kepada beliau, minta doanya. Dan yang paling penting, abahnya ini sangat cinta kepada ulama. Nah, sebab keberkahan orang tuanya ini terhadap para ulama, sehingga anaknya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang ulama besar. Bahkan memang kalau kita tidak bisa menjadi ulama, maka kita berusaha untuk mencintai ulama supaya nanti anak-anak kita bisa menjadi ulama, atau kalau tidak, cucu kita jadi ulama. Kemudian fa'il lam tuhibbuhum fala tubghiduhum. Kalau kita tidak bisa mencintai mereka, maka paling tidak jangan benci kepada mereka. Karena kalau kita benci ulama, sedangkan ulama ini adalah salah satu syiar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka ini membawa agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita benci mereka, itu dampak buruknya bukan pada mereka, tapi justru akan kembali kepada kita sendiri. Sayyidina Abu Darda melanjutkan, wailun lilladzi la ya'lamu maratan walau syaa Allahu 'allamahu. Wa wailun lilladzi ya'lamu wa la ya'malu sab'a marrat. Celaka lilladzi la ya'lamu. Celaka bagi orang yang tidak tahu, maratan satu kali. Seandainya Allah menghendakinya, maka Allah akan mengajari dia ilmu. Wa wailun lilladzi ya'lamu wa la ya'malu sab'a marrat. Akan tetapi celaka bagi orang yang tahu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya 7 kali. Nah, lantas apa kita nanti kalau orang yang tidak tahu celakanya cuma 1 kali, kalau orang yang tahu terus tidak mengamalkan ilmunya, celakanya kok 7 kali, wis dadi wong sing nggak tahu aja. Nah, ini pandangan yang keliru. Sebab begini, kalau kita tidak tahu dan kita tidak menuntut ilmu, maka kita tidak akan tahu bahwa apa-apa yang menyebabkan dosa, apa-apa yang menyebabkan dia melakukan dosa besar, atau keyakinan, perkataan, perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, kita tidak tahu. Sehingga menyebabkan orang yang tidak tahu ini secara perlahan-lahan dia tidak sadar bahwa perkataan atau keyakinannya ini ada yang bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Seperti dia menghalalkan yang jelas-jelas haram. Nah, seperti zina itu haram, maka dia ngomong halal itu, maka dia bisa kufur. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Kemudian Sayyidina Abu Darda juga menyatakan, inna abghadhan nasi ilayya an adlimahu man la yasta'in wa la illa billah. Sesungguhnya aku ini paling membenci manusia yang seandainya aku berbuat zalim kepadanya, dia tidak bisa meminta tolong kepada seorang lain kecuali hanya meminta tolong kepada Allah. Maksudnya begini, beliau memberikan satu isyarat bahwa bahayanya kita ini kalau berbuat zalim kepada siapapun dengan berbagai macam bentuknya. Hal itu sangat membahayakan bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita ingin menghapus dosa berbuat zalim itu, kita harus berhubungan dengan orangnya langsung. Misalnya kalau kita ambil barangnya, barangnya kita kembalikan. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau kita ini lupa, tidak tahu orangnya ini yang dulu kita ambil barangnya ini, tidak tahu bagaimana? Maka ulama sebagaimana jelaskan guru saya bahwa kalau kita sudah tidak bisa mendapati orang yang pernah kita buat kita zalimi, maka kita bisa bersedekah dengan tujuan supaya nanti ini pahala sedekahnya dari harta yang kita ambil, kita hadiahkan kepada orang yang pernah kita zalimi. Atau ulama juga mengajarkan di dalam setiap wirid setelah sholat itu kan, astaghfirullahaladzim li walilladaya wali astaghfirullahaladzim alladzi li walidaya wali ashabil huquqi alayya wali ashabil huquqi alayya. Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah, li untuk diriku, wali walidaya dan untuk kedua orang tuaku, wali ashabil huquqi alayya dan orang-orang yang punya hak atas diriku. Maksudnya haknya pernah kita ambil belum kita kasihkan. Nah, itu para ulama juga mengajarkan kalau bisa setiap sholat kita memintakan ampun untuk orang-orang yang pernah kita zalimi. Dengan begitu mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat nanti, sehingga orang ini yang kita doakan dosanya diampuni, dan karena dosanya diampuni dan dia tahu bahwa
karena kita yang mendoakan sehingga diampuni, maka apa yang pernah kita lakukan kepadanya ini sehingga dia bisa memaafkan kita. Kemudian Sayyidina Abu Darda melanjutkan, mali ara ulama'akum yadhhabun wa juhalakum la yata'allamun. Aku ini tidak habis pikir. Ulama'akum yadhhabun, ulama-ulama kalian, ulama-ulama kita ini banyak yang sudah pergi meninggalkan kita. Wa juhalakum la yata'allamun, dan orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang bodoh, la yata'allamun, tidak mau belajar. Seperti kejadian yang sekarang ini, banyak ulama diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan banyak dari kita ini yang kurang semangat dalam mencari ilmu. Qad aqbaltum ala ma tukaffir lakum bih wa taraktum ma umirtum bihi wa in aqawman banu syadidan wa jama'u katsiran wa amalu ba'idan fa asbaha bunyanuhum quburan wa amaluhum ghurura wa jam'uhum bura. Sayyidina Abu Darda mengingatkan ketika di masanya. Ini perkataan Sayyidina Abu Darda ini diucapkan di masa lalu, apalagi zaman sekarang. Dia mengatakan, engkau kalian ini telah terlalu menghadapi apa-apa yang sudah dijamin oleh kalian. Apa itu? Rizki. Kita ini terlalu banyak mencari dunia, ini dikatakan Sayyidina Abu Darda di masa lalu, apalagi sekarang bagi kita, maka kita lebih pantas untuk menguruskan diri. Wa taraktum ma umirtum bihi, dan kalian meninggalkan apa-apa yang diperintah, sholat, puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya, banyak sekali kita tinggalkan. Wa inna qauman banu syadidan, beliau menggambarkan ada sekelompok orang kalau membangun bangunan itu mereka ini bermegah-megah, syadidan, sangat dalam membangun. Ini di zaman, apalagi zaman sekarang sudah sangat banyak sekali orang yang berlomba-lomba dalam pembangunan. Wa jama'u katsiran, dan mereka mengumpulkan banyak sekali harta benda. Wa amalu ba'idan, dan mereka punya angan-angan yang sangat panjang sekali yang hanya berhubungan dengan duniawi. Tapi kalau angan-angan yang berhubungan dengan akhirat lain lagi, seperti kita punya rencana untuk bikin pendidikan agama Islam, bikin madrasah, bikin pondok pesantren, bikin majelis taklim, maka itu bukan termasuk angan-angan yang panjang. Akan tetapi yang dimaksud sini adalah angan-angan yang berkaitan dengan dunia. Fa asbaha bunyanuhum quburan, maka akhirnya apa? Bunyanuhum quburan, bangunan-bangunan mereka itu hanyalah jadi kubur-kubur bagi mereka. Wa amaluhum ururan, dan apa yang mereka angan-angankan ini adalah hanyalah tipu daya yang menunda mereka ini untuk beramal baik. Dari saking dia sibuknya untuk merencanakan urusan dunia, sampai-sampai dia lupa bahwa umurnya ini sudah mendekati kematian. Bahkan kematian itu tidak harus menunggu tua. Bahkan dikatakan yang justru lebih banyak meninggalnya itu orang-orang yang masih muda. Apa buktinya? Sebabnya orang-orang yang sudah tua di sini itu masih sedikit. Yang banyak itu anak muda. Itu tanda bahwa orang yang mencapai usia tua itu sedikit. Sayyidina Abu Darda melanjutkan, ta'allamu wa'allimu, belajarlah kalian, wa'allimu, dan mengajarlah. Fa'inal alima wal muta'allima fil ajri sawa'un, karena orang yang alim wal muta'allima, dan orang yang belajar dalam urusan pahala ini sawa'un, sama. Wala khairu fin nasi ba'dahuma, dan tidak ada kebaikan bagi manusia di dalam manusia ini ba'dahuma, setelah mereka. Maksudnya bukan berarti semuanya jelek, enggak, bahwa orang-orang yang tidak mau untuk belajar atau orang yang tidak mau untuk mengajar, lebih-lebih orang yang tidak mau belajar, kenapa kok dikatakan jelek? Karena setiap amalnya ini bisa tertolak. Sebab kata Sahibuz Zuhad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal dengan tanpa ilmu, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, karena setiap ibadah ini harus disertai ilmu. Kata beliau, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal-amal mereka mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Maka kita hadir di sini dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu yang kita baca dari kata-kata para ulama, mudah-mudahan termasuk dihitung orang yang mau belajar. Kemudian dalam kita ini menempuh perjalanan untuk memperbaiki diri kita, setelah kita tahu bahwa kita sudah berusaha bertobat, meninggalkan maksiat, kemudian kita juga berusaha mempelajari ilmu-ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Namun
hal ini juga perlu ada porsi yang pas bagi kita. Apakah setiap hari kita ini menghadiri majlis terus, apakah kita ini baca Quran terus, meninggalkan pekerjaan, atau kita ini melakukan hal-hal yang kelewat batas. Nah, ini Sayyidina Imam Habib Abdullah bin Awil Haddad mengingatkan kita di dalam kitab beliau, wa alaika bisidqi wa luzumil wasat min kulli amrin wa khudh minal a'mali ma tutiqul mudawamata alaihi. Wa alaika, dan hendaklah kamu, kita semua, kita orang semuanya, bisidqi, sungguh-sungguh di dalam menempuh, memperbaiki diri kita, wa luzumil wasat, dan menetapi pertengahan, min kulli amrin, dari segala sesuatu, wa khudh minal a'mali ma tutiqu, dan ambillah dari amal-amal itu apa-apa yang kalian mampu untuk mudawamah, terus menerus kita kerjakan, rutin kita kerjakan. Maksudnya gini, kalau kita dalam mengambil suatu bentuk perbaikan dalam diri kita, maka kita sesuaikan dengan keadaan diri kita ini, karena kondisi masing-masing manusia itu berbeda-beda. Nah, kita mengambil yang tengah-tengah saja, jangan terlalu lembek, juga jangan terlalu berlebihan. Kita ambil yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu bagaimana? Khudh minal a'mali ma tutiqul mudawamah. Ambillah amal-amal yang sekiranya kita bisa untuk melaksanakannya ini terus-menerus, langgeng. Misalnya, anggap saja kita hadir dalam satu majelis taklim, satu minggu itu kita pilih ada 3 majelis taklim yang harus kita hadiri. Maka yang 3 ini, walaupun nantinya ada majelis lain yang ingin kita hadir, jangan sampai yang 3 ini ditinggal. Jadi kita punya patokan, mana majelis yang jangan sampai kita tinggal, mana yang bisa kalau kita lagi semangat. Misalnya majelisnya ada Senin, Rabu, kemudian ada Sabtu, ini yang kita usahakan kita hadir misalnya. Terus kemudian hari Selasa ada majelis lagi. Nah, kalau kita dalam keadaan semangat, maka kita bisa hadir di sana. Namun ketika dalam satu minggu ini kita dalam keadaan payah, keadaan males, maka yang 3 majelis ini jangan sampai ditinggalkan. Begitu juga dengan bacaan, misalnya wirid. Kalau setiap hari misalnya kita baca Ratibul Haddad setiap malam, kemudian kita pas semangat, terus tak tambahi sholawat 100 kali, tak masalah. Kemudian besoknya sedang malas, maka jangan tinggalkan Ratibul Haddad ini. Kenapa? Allah mengatakan, qala Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mal, paling dicintainya suatu amal itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, adwamuha, adalah yang paling langgeng, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi kalau kita punya dalam satu hari semalam punya kebiasaan untuk membaca sholawat misalnya 25 kali, tapi tiap hari dibaca, itu lebih baik daripada dalam satu kali kita baca 1000 kali terus paling nggak baca belas. Maka Rasulullah melanjutkan, waqala alaihi salam, khudhu minal a'mali ma tutuqina fa innahu la yamalu hatta tamallu. Ambillah amal-amal yang sekiranya kalian memang mampu. Fa innahu la yamalu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian ini merasa bosan. Kita sudah tiap hari baca ini, bosan aku. Nah, kalau kita bosan, maka Allah juga akan bosan. Nah, supaya menghindari ini, kita harus punya ukuran yang kita sesuaikan untuk diri kita sendiri. Misalnya dalam setiap hari itu kita baca yang tidak banyak, misalnya 27 sholawat, ya sudah, itu 27 dulu itu kita lakukan secara langgang, setiap hari kita baca. Jangan sampai luput dari bacaan itu. Kemudian kalau kita lagi bersemangat, kita boleh menambah. Misalnya 27 jadi 51 misalnya, atau 101. Nah, besoknya lagi males, maka jangan sampai kehilangan yang 27 itu. 27 tetap dibaca. Nah, kemudian kenapa sih kok seperti itu? Habib Abdullah menjelaskan alasannya. Wa min sya'ni syaitan ayyuzayyina lil muridi fi mabda'i iradatihi al-istiksara min at-ta'at wal ifrat fiha wa ghurduhu min dzalika yaruddahu ala aqibihi bi tarki fi'lil khair. Dan di antara pekerjaannya setan itu, ayyuzayyina, setan ini menghias-hiasi, menampakkan bagi seseorang yang ingin merubah dirinya menjadi baik, itu ditampakkan bahwa memperbanyak itu baik. Jadi memperbanyak wa'ifah dan berlebihan, sehingga dia pada saat itu memang mengusahakan mengerahkan semua usahanya pada hari itu saja.
Tujuannya apa? Tujuan setan bahwa tu min dzalika yarudu ala aqibihi bitarki fi'lil khairi aslan. Tujuannya supaya setan nanti ini setelah orang ini mengerahkan semua kemampuannya, akhirnya dia ini malas dan dampaknya dia bisa meninggalkan pekerjaan itu sama sekali. Akhirnya enggak datang sama sekali. Satu minggu kita datang majelis full, setiap hari kita datang. Siang kita kerja, malam kita majelis sampai malam, setiap hari begitu. Ini sebenarnya kurang baik kalau kita memulai, tapi kita pilih yang kita bisa istiqomah. Ya memang awalnya kayak ini ngomong lagi semangatnya, padahal itu adalah memang tujuannya setan supaya nantinya orang ini tidak hadir sama sekali ke majelis, sehingga waduh tiap hari majelis kelawure wis perai saiki akhirnya perai terusir. Nah itu tujuannya setan seperti itu. Atau fa'alahu ala ghairil wasi alladhi yanbaghi la yubalil 'ainu bi ayyihi ma dahahu. Nah, atau setan ini berusaha kalau orang ini tidak sudah ternyata sudah kuat menjalankan ikut majelis baca wirid sekian dalam satu minggu tiap hari begitu. Akhirnya setan ini juga punya cara Mas Yan, yaitu dengan merubah niat orang ini. Dia datang ini ke satu majelis dengan tujuan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tujuan yang lain. Nah, dari sini kita bisa memperbaiki diri, kita memperbaiki niat kita dengan mengikuti taklim, dengan mengikuti kajian yang disampaikan oleh para ulama, terutama hal-hal yang perlu kita awali paling awal dalam kita merubah diri kita menjadi baik adalah memperbaiki hal-hal yang sifatnya wajib. Intinya kalau wajibnya sudah sempurna, maka kita tambah dengan ibadah sunnah. Kenapa? Karena yang wajib itu dikatakan Rasul Malik. Ibadah wajib itu adalah modal utama. Sedangkan sunnah itu adalah keuntungannya. Kalau wajib kita tinggalkan, maka keuntungan kita tidak bisa nutupi untuk wajib. Sunnah ini tidak bisa untuk menutupi wajib. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan. Nah, kemudian kalau kita datang ke majelis taklim itu diusahakan kita berusaha menjaga niat kita dengan tujuan pertama diantara tujuan diajarkan para ulama, kita menghidupkan agama Allah, kita bertujuan untuk menghilangkan keperluan, kita bertujuan untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW, karena hanya dengan ilmu inilah agama Islam itu bisa hidup dan berjalan sampai hari kiamat. Nah, kadang-kadang kita akan menemui satu masalah di dalam perjalanan kita akan menuju satu majelis taklim. Kadang kita sudah punya niat yang baik, ternyata nanti di tengah-tengah jalan berubah. Nah, ketika kita sampai di sini, maka kita tata ulang lagi niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui kelemahan kita ini, bahwa kita ini niatnya masih jelek, masih kurang baik, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada lagi yang bisa kita harapkan kecuali adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membawa manfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, terutama kepada para habaib Habib Soleh, Habib Ali, Habib Umar. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.